Perkenalkan, nama saya Damayani dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan membahas tentang perlawanan rakyat Makassar. Latar belakang, perlawanan bangsa Indonesia telah dimulai sejak Portugis masih menguasai Indonesia. Perlawanan ini dimulai oleh kerajaan-kerajaan yang merasa dirugikan oleh monopoli perdagangan yang dilakukan bangsa-bangsa penjajah, khususnya POC. Tindakan POC yang sewenang-wenang memicu perlawanan dari rakyat Indonesia di berbagai daerah, salah satunya perlawanan rakyat Makassar. Pada abad ke-16, Makassar menjadi pusat perdagangan yang dominan di Indonesia Timur, sekaligus menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. Puncak kejayaan kerajaan di Makassar pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin antara tahun 1654 sampai 1669. Raja-raja Makassar menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang ketat, di mana seluruh pengunjung yang datang ke Makassar berhak melakukan peniagaan di sana, dan menolak upaya POC Belanda untuk memperoleh hak monopoli di kota tersebut. Persaingan dagang tersebut terasa semakin berat untuk POC, sehingga mereka berpura-pura ingin membangun hubungan baik dan saling menguntungkan. Niat ini disambut baik oleh Raja Goa. Kemudian, POC diizinkan berdagang secara bebas. Sayangnya, POC mulai menunjukkan niat busuknya dengan menguatnya politik monopoli perdagangan rempah-rempah yang diterapkan Belanda melalui POC, sehingga menurunkan kontrol dari penguasa di Makassar. Menghadapi hal tersebut, rakyat Makassar mulai berontak dan melakukan perlawanan. Perlawanan rakyat Makassar terhadap POC dipimpin oleh Sultan Hasanuddin yang mempunyai julukan Sang Ayam Jantan dari Timur. Julukan tersebut diberikan karena ketangguhan Sultan Hasanuddin dalam melawan Belanda. Dengan ketangguhannya, Sultan Hasanuddin menjadi satu-satunya orang yang ditakuti oleh pihak Belanda. Terjadi beberapa perlawanan rakyat Makassar terhadap POC, di mana perlawanan rakyat Makassar yang pertama terjadi pada tahun 1653 dan yang kedua pada tahun 1654. Kedua pertempuran tersebut diawali oleh perilaku POC yang berusaha menghalang-halangi pedagang yang masuk maupun keluar pelabuhan Makassar. Namun, dua kali upaya POC tersebut mengalami kegagalan karena pelaut Makassar memberikan perlawanan sengit terhadap POC. Perlawanan rakyat Makassar untuk ketiga kalinya pada tahun 1666 sampai 1667 dalam bentuk perang besar, di mana ketangguhan Sultan Hasanuddin bisa dikalahkan oleh Belanda atau POC dengan cara yang picik, yaitu memanfaatkan permasalahan antara dua kerajaan antara Bone dan Goa. Pada tahun 1666, Belanda bersama Arung Malaka atau Raja Bone dan beberapa kerajaan sekutu melakukan penyerangan terhadap kerajaan Islam Goa Talo, yang dianggap sebagai batu penghalang terbesar untuk menguasai rempah-rempah di Indonesia Timur. Perlawanan rakyat Makassar sudah habis-habisan tersebut, akhirnya Goa Talo Makassar terdesak dan Sultan Hasanuddin dipaksa untuk mendatangani sebuah perjanjian bernama Perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Adapun isi Perjanjian Bongaya antara Sultan Hasanuddin dengan POC antara lain: 1. Makassar harus mengakui monopoli POC. 2. Wilayah Makassar dipersempit hingga tinggal Goa saja. 3. Makassar harus membayar ganti rugi atas peperangan. 4. Sultan Hasanuddin harus mengakui Aru Palaka sebagai Raja Bone. 5. Goa tertutup bagi orang asing selain POC. 6. Benteng-benteng yang ada harus dihancurkan kecuali benteng Rotterdam. Meski mengalami kekalahan, tetapi perlawanan rakyat Makassar tidak berhenti karena dilakukan dalam bentuk lain, seperti ikut membantu Trunojoyo dan Rakyat Banten setiap melakukan perlawanan terhadap POC. Dampak dari perlawanan Goa adalah pendatanganan secara paksa Perjanjian Bongaya oleh Sultan Hasanuddin yang tidak sesuai dengan hati nurani rakyat Makassar. Perjanjian ini sangat merugikan rakyat Makassar karena Sultan Hasanuddin harus mengakui pemerintahan dan kekuasaan POC serta harus menyerahkan benteng Ujung Pandang kepada Belanda dan benteng-benteng lainnya harus dihancurkan. Selain itu, wilayah Makassar dipersempit hingga Goa tertutup bagi orang asing, mengakui Arung Malaka sebagai Raja Bone dan harus membayar ganti kerugian perang. Akhir perlawanan Makassar pada tanggal 29 Juni 1669, Sultan Hasanuddin mengundurkan diri dari tahta Raja Goa. Posisinya lalu digantikan oleh anaknya yang bernama Mir Hamzah. Jatuhnya kerajaan Goa ke tangan Belanda sekaligus menandai
berakhirnya Perang Makassar setelah perjuangan panjang warga Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih, saya harap tidak ada yang bertanya.